Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu.
1, 2, 3. Yeay. Yeay. Happy birthday, Mama. Berkati untuk kemuliaan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Marilah kita yang sudah mempersiapkan diri kita untuk berbakti, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih.
Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dan kita masih bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini secara online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersiap-siap masuk ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu.
kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul pada pagi hari ini untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Kristen di kota Kolose menuliskan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kolose 2 ayat 2. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Tuhan pegang hari esokku. Hidup jadi berarti sebab Tuhan kita hidup. Kita pujikan lagu ini, sebab Dia hidup karena hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Dia
Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan secara bergantian bacaan bertanggapan dari KPPK nomor 45. KPPK 45. Carilah Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepadanya Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Marilah kepadaku, semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh tetap hidup di dunia ini. Walaupun ya Tuhan, hidup di dalam dunia ini juga bukan hidup yang mudah, hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Seringkali ya Tuhan, kami menjadi lemah, kami tidak berdaya. Tapi biarlah Tuhan yang tetap memberikan kami kekuatan, supaya kami tetap diperlengkapi oleh Tuhan dengan senjata-senjata rohani, supaya kami mampu menjalani hidup, menghadapi tantangan hidup ini dengan pertolongan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan kuatkan selalu iman kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami negara Indonesia ini. Tuhan, kami bersyukur
kalau di masa-masa terakhir ini Engkau sudah menolong kami di negara Indonesia ini, khususnya di mana virus corona sudah boleh makin berkurang. Dan kami juga mohon Tuhan tetap memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk membasmi, untuk bagaimana mengatasi akan virus ini, supaya virus ini tidak terus merajalela, mengganggu keamanan dan juga ketenangan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, masih ada orang-orang yang terjangkit sakit virus corona ini. Kiranya Engkau tilik dan tolong mereka. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Hiburkanlah hati mereka. Kuatkanlah iman mereka. Dan tolong sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Supaya mereka boleh tetap hidup kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, pada saat-saat ini begitu banyak orang yang mungkin mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap. Kasihani dan tolong mereka Tuhan. Bukakanlah jalan. Berkatilah mereka ya Bapa. Berikanlah mereka petunjuk yang dari Tuhan. Supaya mereka memiliki pekerjaan apa yang cocok buat mereka lakukan. Sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan. Kami berdoa menyerahkan masa depan semua anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi mereka kekuatan supaya mereka boleh menjalani hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa depan gereja kami ini. Kami sungguh berharap kiranya Tuhan kepala gereja kami, Engkau akan pimpin gereja kami. Engkau berkati gereja kami ya Tuhan. Pakailah gereja kami, meskipun gereja kami jauh dari sempurna, masih penuh dengan kelemahan. Tapi ya Tuhan, Engkau yang akan terus memperlengkapi dan Engkau yang akan mengurapi kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan, boleh tetap setia di dalam melayani Tuhan. Engkau berkati gereja kami, Engkau cukupi segala kebutuhan hidup gereja kami, supaya gereja kami di dalam Tuhan tidak kekurangan sesuatu. Engkau juga berkati semua jemaat kami ya Bapa, di dalam mereka mencari nafkah. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Dan Tuhan juga yang akan tolong bagi mereka yang sudah lanjut usia Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan badan sehat, iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan masa depan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap mau pakai gereja kami menjadi wadah penginjilan untuk memenangkan lebih banyak jiwa bagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk sekolah Kristen Kalam Kudus. Ya Tuhan, berkatilah sekolah kami. Terlebih ya Tuhan, di dalam masa sekarang ini pemerintah sudah mengizinkan untuk murid-murid bisa masuk ke gedung sekolah mengikuti pelajaran. Tuhan, kami berharap kiranya Tuhan sendiri memberkati sekolah Kalam Kudus ini. Pakailah sekolah kami supaya sekolah kami ini boleh menjadi wadah penginjilan untuk memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa buat Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, di dalam masa pandemi di mana murid-murid sudah mulai mengadakan pelajaran di gedung sekolah, Tuhan berikan mereka badan yang sehat. Jauhkan mereka dari virus ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus Kristus. Supaya setiap guru, murid, karyawan, mereka semua dilindungi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, supaya mereka bisa mengikuti pelajaran
dan juga mereka bisa bekerja dengan pertolongan yang dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan sebagai misioneri yang bekerja baik di luar negeri, di dalam negeri, di kota besar, di kota kecil, di pelosok. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Di dalam masa pandemi ini, Tuhan tetap memperlengkapi mereka, memberikan mereka kekuatan, supaya dimanapun mereka bekerja melayani Tuhan, biarlah mereka boleh tetap dipelihara Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk misioneri dari gereja kami, yaitu Pendeta Yosef sekeluarga, di mana mereka telah Kau beri talenta untuk sebagai penterjemah Alkitab bagi suku-suku yang ada di Jayapura. Ya Tuhan, pakailah mereka, berikan mereka badan sehat, berikanlah mereka hikmat bijaksana, pakailah mereka supaya mereka boleh tetap melayani Tuhan dengan setia dan menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mengerti Alkitab. Mereka boleh mengerti firman-Mu karena ada hamba Tuhan yang Kau pakai untuk menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa suku-suku di sana. Kami berdoa juga untuk Pendeta Subaita. Kiranya Tuhan juga pakai hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan tahu pergumulannya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi hamba-Mu Pendeta Subaita ini. Berikan dia badan sehat. Berikan dia hikmat bijaksana untuk dia boleh melayani di Kau ya Tuhan. Dan Tuhan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Kami berdoa juga untuk para misioneri yang lain yang hamba tidak sempat sebutkan nama mereka satu persatu. Ya Tuhan, Engkau tahu. Biarlah Engkau tolong mereka semuanya. Terima kasih. Kami sekali lagi serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dan Kau pakai gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya, penginjil Evelyn Chu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Sekarang tiba saatnya untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus, juga merupakan rekan kerja dari Paulus. Nasihat Paulus kepada Timotius yaitu supaya Timotius menjadi orang yang kuat. Ya, jadilah kuat, kata Paulus kepada Timotius. Nah, hal ini Paulus sampaikan karena jemaat pada waktu itu mereka sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat, kemerosotan moral dan juga spiritual. Persoalan dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan seringkali membuat semangat hidup kita orang percaya menjadi berkurang dan bahkan menjadi lemah. Tapi di saat ada orang yang mengingatkan kita, menasihatkan kita, ayo tidak boleh loyo, jadilah kuat, maka hal itu tentu akan menumbuhkan semangat yang baru bagi kita. Bila kita membaca koran, melihat TV, atau mendengar informasi dari media yang lain, banyak sekali berita yang membuat kita ini takut dan gentar. Berita yang kita dapat bukannya berita yang baik, tetapi berita buruk yang mencekam. Seperti kita mendengar di mana-mana terjadi penganiayaan, perampokan, pembunuhan, kerusuhan, demo di sana sini. Sepertinya kita itu sekarang hidup dikelilingi oleh kejahatan. Rasul Paulus telah menganggap Timotius ini adalah sebagai anak rohaninya sendiri. Karena itu dia merasa perlu untuk mengingatkan dan meneguhkan Timotius akan panggilannya sebagai pengikut Kristus dan pelayan di jemaat. Nasihat untuk tetap berusaha menjadi kuat oleh karena kasih karunia yang Timotius sudah terima dalam Kristus Yesus. Meskipun menghadapi berbagai macam penderitaan. Nah, untuk itu Paulus di sini kita melihat dia mengambil 3 profesi menjadi contoh, yaitu tentang profesi sebagai prajurit, profesi sebagai olahragawan, dan juga profesi sebagai petani. Mari kita melihat
Yang pertama, profesi sebagai prajurit. Menjadi pengikut Kristus merupakan panggilan yang mulia karena kita bukan hanya diangkat sebagai anak Tuhan, tetapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang percaya sedang diperhadapkan dengan peperangan rohani, yaitu kita sedang berperang melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjadi prajurit yang tangguh, yang kuat, supaya kita dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Sebagai seorang prajurit Kristus, maka kita harus selalu siap untuk berjuang, siap untuk menderita, dan bahkan siap untuk taat pada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus sadar bahwa hidup di dalam dunia ini ibarat kita berada di medan perang, di mana kita harus terus berjuang mempertahankan iman dan berperang melawan iblis. Sebab itu kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Ciri-ciri sebagai seorang prajurit tentara Indonesia, maka kita tentunya yang pertama kita pantang menyerah, artinya kita tidak mudah menyerah. Dan yang kedua, sebagai seorang prajurit tentara Indonesia, kita harus tabah dan sabar. Dan yang ketiga, kita harus rela berkorban. Sebagai seorang prajurit, ketika menghadapi berbagai macam masalah yang sulit di dalam tugasnya, mempunyai semangat dan pantang menyerah. Demikian juga seorang prajurit siap untuk ditugaskan ke seluruh pelosok negeri dan mempunyai sifat tabah ketika menghadapi sesuatu. Meskipun di dalam hati berkata seolah-olah kita tidak mau melakukannya itu. Tapi karena itu tugas yang mengharuskan membuat kita tetap menjalankan perintah tersebut. Seorang prajurit siap melakukan apapun atas perintah komandannya. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa sekalipun. Seorang prajurit tentunya tidak ada pikiran untuk menolak atau protes terhadap komandannya atau terhadap perintah tugas yang diperintahkan untuk kita lakukan. Sebagai seorang prajurit berkorban demi orang lain tanpa mengharapkan imbalan merupakan sifat yang harus dimilikinya. Dan yang kedua, kita melihat profesi sebagai olahragawan. Seorang olahragawan yang profesional, dia akan tunduk pada pelatih dan juga aturan mainnya. Ini adalah dasar dari seorang atlet, seorang olahragawan akan selalu melatih diri untuk dapat mencapai mahkota kemenangan. Untuk memenangkan sebuah pertandingan olahraga, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai stamina yang prima, kondisi fisik yang sehat. Dan yang kedua, kita harus punya teknik permainan yang baik. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai semangat bertanding yang tinggi. Nah, stamina tubuh dan teknik permainan dapat dibina melalui pengaturan gizi
dan latihan-latihan yang terprogram dengan baik. Olahragawan tidak akan memperoleh mahkota sebagai juara jika dia tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk latihan diperlukan kedisiplinan guna memacu keterampilan dan kekuatan sang olahragawan sehingga dapat bersaing pada saat pertandingan, juga dapat meningkatkan stamina di dalam bertanding. Demikian juga di dalam kerohanian. Kedisiplinan secara rohani juga sangat diperlukan supaya kita sanggup untuk melawan musuh kita, yaitu iblis. Ketika kita bermalas-malasan, baik itu dalam membaca Alkitab, bermalas-malasan berdoa secara pribadi, dan juga bermalas-malasan dalam ikut ibadah, maka kekuatan rohani kita tentu akan melemah. Dan kita akan mudah untuk dikalahkan oleh iblis. Disiplin dalam beribadah itu akan memacu kehidupan rohani kita, sehingga kita dapat menjadi prajurit Tuhan Yesus yang tangguh dan kuat. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita supaya kita janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Marilah kita menasehati semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan kemudian kita melihat hal yang ketiga, yaitu tentang profesi sebagai petani. Apa yang kita dapatkan dari seorang petani? Ibu bapak, seorang petani adalah seorang yang bekerja keras. Mereka bekerja sejak matahari terbit sampai pada matahari terbenam. Sebagai orang Kristen, kita juga harus rajin seperti seorang petani itu yang bekerja terus dan bekerja keras untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi teman yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Seorang petani haruslah seorang yang tentunya yang pertama menikmati akan hasilnya. Seorang petani haruslah seorang yang bekerja keras, kemudian barulah dia bisa menikmati hasil dari pekerjaannya. Dan berikutnya kita melihat seorang petani, dia tidak pelit. Ya. Mengapa? Di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur yang sedang keluar untuk menabur benih. Apa yang terjadi dengan taburannya? Alkitab menceritakan, dikala petani ini menaburkan benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan ini akhirnya dimakan oleh burung dan tidak bisa menghasilkan. Dan yang kedua, ada benih yang ditabur tapi jatuh di tanah yang berbatu. Dan benih itu juga akan mati, tidak bisa bertumbuh. Dan yang ketiga, benih itu ada yang jatuh di semak berduri, tapi juga tidak menghasilkan apa-apa. Dan yang terakhir kita melihat petani itu juga menaburkan benihnya kemudian jatuh di tanah yang baik. Dan di tanah yang baik inilah maka benih tersebut tumbuh dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat.
Mana hasil yang didambakan oleh petani? Tentunya seorang petani mendambakan hasilnya itu adalah yang 100 kali lipat. Ada 4 benih yang ditanam, hanya 1 yang menghasilkan. Tapi petani itu tetap taburkan benihnya itu. Dan berikutnya, saudara sekalian, kita melihat petani itu sangat tekun untuk menaburkan benih dengan tidak pelit, dan dia dengan rajin untuk menabur. Di dalam Yakobus 5 kita disuruh untuk bersabar seperti seorang petani yang menantikan hasil dari tanahnya, dan sabar sampai musim panen. Seorang petani tidak kenal lelah. Ya. Saudara sekalian, Rasul Paulus menasihati Timotius ini untuk belajar dari orang-orang yang menjalani hidup sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan juga sebagai petani. Setiap orang Kristen, dia adalah prajurit Kristus yang dipanggil untuk berperang dan melawan musuh. Sebab itu dia seharusnya seorang yang pemberani, taat pada perintah komandannya, dan tidak memusingkan tentang keadaan atau kebutuhan dirinya sendiri. Dia harus fokus pada perkara rohani, yaitu kepada Kristus. Sebagai olahragawan, tentu berlomba ingin menang. Demikian juga di dalam perlombaan kehidupan rohani kita, harus berjuang menjadi pemenang seperti seorang atlet, mampu menghadapi rintangan sehingga mencapai garis akhir sebagai pemenang, memperoleh mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus bekerja keras, harus tekun serta sabar di dalam menantikan hasil. Saudara sekalian, semoga di masa pandemi ini, masa yang penuh dengan penderitaan, di mana ada kalanya kita bisa lemah, kita bisa kecewa, dan bahkan kita bisa putus asa. Biarlah kita ingat akan firman Tuhan, yaitu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu jadilah kuat, jangan loyo, belajar dari seorang prajurit, belajar dari seorang olahragawan, dan belajar dari seorang petani. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa dengan firman-Mu mengingatkan kami sekalian. Tatkala kami diperkenankan hidup di dunia ini, kami seringkali merasa loyo, merasa lemah Tuhan, tidak memiliki semangat. Apalagi kami saat ini hidup di dalam masa pandemi, masa yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan ini. Biarlah Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan, supaya kami boleh tetap hidup kuat di dalam Tuhan. Tuhan sendiri tolong kami, perlengkapilah kami, supaya kami mampu menjalani hidup dengan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari,
dan ikutlah aku. Kita akan menjalankan persembahan pada pagi hari ini. Persembahan boleh ditransfer ke rekening yang tercantum di layar, atau boleh memberikan secara langsung kepada gereja di Jalan Kemayoran Baru 21, Surabaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Kita akan pujikan lagu ini. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Masuk dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan Emin Song.
Berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kini kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita jangan menjadi anak Tuhan yang loyo, tapi biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita boleh belajar bagaimana seorang prajurit yang tetap kuat. Kita boleh belajar dari seorang olahragawan yang kuat. Kita juga boleh menjadi seorang petani yang juga bisa kuat untuk menjalankan pekerjaannya. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita, serta memberikan kepada kita damai sejahtera, kasih karunia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, silakan bersaat teduh sejenak. Sampai bertemu kembali minggu depan, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat selalu. Amin.